Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini sudah selayak dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ya alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yang tentunya kita berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga salawat yang senantiasa kita baca, baik di dalam maupun di luar sholat kita, betul-betul dapat menjadikan kita umat yang telah akan mendapatkan syafaat dan kumpul bersama baginda Nabi SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu di atas mimbar yang mulia ini pula tidak lupa khatib berwasiat, berkhusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berusaha untuk dapat selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan segala hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sekuat tenaga kita akan segala yang diperintah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita semua akan menjadi hamba yang tidak hanya Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia, terlebih kelak Allah akan muliakan kita di akhirat nanti. Dan Allah akan Subhanahu wa taala akan berikan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Tepatnya kita berada di hari yang ke-15 di dalam bulan Rajab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kehadiran bulan Rajab ini mengingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Sya'ban yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semua akan Allah pertemukan dengan bulan yang agung, Syahrul Azim, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di dalam bulan Rajab ini mari kita hadirkan kerinduan kita, kecintaan kita terhadap datangnya bulan agung nanti, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu para salafus saleh
para ulama kita telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana ketika nanti Ramadan datang menghampiri kita berjumpa dengan bulan yang mulia itu, perjumpaan kita dalam keadaan baik, perjumpaan kita dalam keadaan kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita dengan Ramadan dalam keadaan gembira dengan jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pada akhirnya ibadah demi ibadah di dalam bulan Ramadan nanti akan dapat kita lakukan dengan mudah, akan dapat kita lakukan dengan istiqomah. Karena sesungguhnya sebuah kerugian yang besar apabila seseorang Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi kehadiran Ramadan itu tidak mampu menjadikan dirinya hamba Allah yang istimewa. Kehadiran Ramadan tidak mampu menjadikan dirinya hamba yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan rahmat Allah, bahkan tidak dapat menjadikan dirinya hamba yang akan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ketika Rajab ini datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena yang menghambat diri kita untuk mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kita. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin berat dirinya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum buah pokoknya adalah ketika semakin sedikit dosa seseorang di hadapan Allah, maka semakin mudah dirinya untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak kepingin bahwa Ramadan nanti akan datang menghampiri kita masih berada dalam lumpur dosa, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang istimewa, ibadah yang mulia yang ada di Ramadan tidak dapat kita lakukan, tidak dapat kita kerjakan dengan kontinu, dengan istiqomah sampai Ramadan berakhir. Kenapa? Karena diri kita masih berlumpur dosa. Oleh karena itu, di dalam bulan Rajab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul hadi. Bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan. Wa Ramadan syahrul hadi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya. Dalam hal ini kemudian ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rajab adalah syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahrul, wa Ramadan syahrul Quran. Bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan untuk di mana kita dianjurkan memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti datang bulan Sya'ban yang ulama katakan syahrul shalah ala Nabi, bulan agar kita lebih banyak memperbanyak diri kita untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika datang bulan Ramadan, kita lebih banyak dianjurkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian perlu kita ketahui bahwa pertaubatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal yang amat sangat menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubatin taib minaz zam'anil warid wa minad dhallil wajib wa minal aqimil wahid. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, bahkan saking senang, saking gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan pertaubatan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa gembiranya Allah melebihi daripada gembiranya seorang yang kehausan kemudian mendapatkan air, dan gembiranya orang yang kemudian kehilangan sesuatu kemudian dia menemukannya, dan
gembiranya seorang wanita yang mandul, seorang wanita yang lama tidak mendapatkan keturunan, kemudian Allah berikan keturunan kepadanya. Gembira, senangnya mereka itu dibandingkan dengan senangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala lebih senang, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, at-ta'ib minadz dzambi kaman la. Ketika kita menyadari, kita semua mengakui bahwa kita banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita mari bertobat kepada Allah. Kita perbanyak diri kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bertaubat, kata Nabi, kaman la dzamba, bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari hendaknya selalu kita lakukan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inni la astaghfirullah fi kulli yawm 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli yawm, pada setiap hari, kata Nabi, 70 marrah, tidak kurang daripada 70 kali istighfar. Dalam riwayat yang lain, Nabi senantiasa beristighfar setiap hari 100 kali. Bahkan riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan Nabi SAW beristighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, ini Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang maksum, seorang yang terpelihara dari melakukan perbuatan dosa, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang ternyata istighfar setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Predikat maksum tidak ada dalam diri kita, yang artinya setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap detik kita berpotensi melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian dosa-dosa ini tidak kita iringi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merugi kita, bahkan celaka kita di hadapan Allah. Jangankan sejuta dosa, 1000 dosa, 1 dosa saja, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sabdakan akan menjadi nuqtatun sauda, 1 bintik hitam di dalam hati kita. Ketika bintik-bintik hitam itu semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak, maka bintik hitam itu tidak lagi menjadi nuqtah, tetapi menjadi rot, kumpulan daripada bintik-bintik hitam yang kemudian akan menutupi hati kita. Yang inilah kemudian dapat membuat diri kita menjadi berat untuk melakukan berbagai macam ibadah, berbagai macam kebaikan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, di dalam bulan Rajab ini mari kita tingkatkan istighfar kita, pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ruginya seorang hamba yang mau kembali, yang mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaiqin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Keuntungan bagi seorang hamba yang mau senantiasa kembali kepada Allah. Keuntungan bagi seorang hamba yang mau senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW sabdakan bahwa siapa yang senantiasa mengistiqomahkan istighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka setiap kebingungan, kesulitannya, kegalauannya akan dimudahkan, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan-kesempitannya akan dimudahkan oleh Allah, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian daripada itu, selain kita memperbanyak istighfar dalam bulan yang mulia ini, kita juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa itu kepada kita. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
Berikanlah keberkahan kepada kami dengan datangnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ini adalah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa ini tentu dapat kita pahami bahwa betapa rindu yang begitu besar dalam diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bulan yang agung itu. Dan sekaligus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan rangsangan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita agar hadir dalam hati kita rasa rindu itu, hadir dalam hati kita keinginan untuk berjumpa dengan bulan yang agung itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena tidak ada yang kerugian bagi seorang hamba yang mau memuliakan bulan yang mulia itu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanjatkan doa ini kepada Allah. Selain daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ingin mengingatkan kepada kita melalui dua balighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada jaminan dalam diri kita, tidak ada jaminan di setiap kita. Apapun profesi kita, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun kita berjumpa dengan bulan Rajab, sekalipun kita berjumpa dengan bulan Sya'ban, lantas kemudian kita pasti akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak ada jaminan sedikit pun, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika ada orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua kita, entah itu kakak maupun adik maupun anak kita atau tetangga kita atau sahabat kita, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang mungkin beberapa kali Ramadan yang lalu masih bersama kita, ternyata Ramadan tahun ini sudah tidak lagi dapat bersama kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, umur kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa umur kita bakal sampai kepada bulan Ramadan nanti ataukah tidak. Oleh karenanya, mari setiap hari kita perbanyak diri kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan dengan datangnya bulan Rajab, dengan datangnya bulan Sya'ban, dan Allah berikan perjumpaan kepada diri kita. Allah berikan umur kepada kita sehingga kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, Allah berikan taufik kepada kita, kuwatun fitnah, kekuatan dalam ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita untuk senantiasa nanti dapat bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk di dalam bulan Ramadan, kita dalam keadaan suci zahir, suci batin, dan kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di dalam bulan yang mulia itu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu